Welcome to our channel. Ada sejumlah kasus yang disebut-sebut sebagai konspirasi, tapi ternyata sebuah fakta. Yap, Amerika Serikat sengaja menyembunyikan kebenaran demi kepentingan mereka. Nah, berikut ini kami sajikan untuk kalian konspirasi-konspirasi Amerika Serikat yang akhirnya terbukti kebenarannya itu. Kalian harus menontonnya sampai habis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. CIA membayar kesaksian persidangan. Kalian mungkin tidak tahu nih kalau pada tahun 1990 ada seorang gadis Kuwait berusia 15 tahun yang bersaksi bahwa tentara Irak melakukan kekejaman terhadap anak-anak di Kuwait. Anak bernama Nayirah Al-Sabah ini bersumpah atas nama pemerintah Amerika Serikat. Nah, karena kesaksian gadis Kuwait ini, publik Amerika Serikat akhirnya yakin bahwa aksi militer Paman Sam terhadap Irak dapat dibenarkan. Ini konspirasi. Dan tahukah kalian kalau kesaksian gadis 15 tahun itu karena CIA telah mengondisikan kesaksian tersebut. Gadis itu dibayar oleh CIA. Tidak hanya itu, kabarnya Nayirah Al-Sabah juga dibiayai untuk mengikuti kelas demi kelas untuk menyiapkan dan melancarkan kebohongan atau konspirasinya. Ini supaya gadis itu benar-benar menguasai materi kesaksiannya yang sebenarnya merupakan kebohongan. Alhasil, kesaksian Sabah ini sampai meloloskan operasi Desert Storm Amerika Serikat melawan Irak pada tahun 1991. Tapi akhirnya, kebohongan ini terbongkar. Setahun setelahnya, seorang jurnalis memiliki teori untuk membantah konspirasi kesaksian gadis tersebut. Ia mengorek kebenaran dan membuktikan bahwa CIA telah membayar kesaksian tersebut. Skandal Watergate. Siapa yang pernah mendengar nama Richard Nixon? Ya benar, ini dia Presiden Amerika Serikat yang ke-37 yang juga sempat menjadi wakil presiden. Kalian tahu tidak ya kalau saat menjadi presiden, Richard Nixon ini tidak menyelesaikan masa jabatannya. Richard Nixon mengundurkan diri. Ini menjadikan Nixon sebagai Presiden Amerika Serikat pertama yang mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, kalian tahu apa penyebab mundurnya Richard Nixon? Ini karena ia terlibat dalam sebuah skandal yang amat ruwet yang dikenal dengan nama skandal Watergate. Kalian tahu kan kalau di Amerika Serikat ada dua partai, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Nah, orang-orang Partai Republik nih pernah dituduh bahwa mereka memata-matai kantor pusat Partai Demokrat pada tahun 1972. Akhirnya orang-orang Partai Republik berinisiatif untuk menyadap kantor pusat Partai Demokrat dan memata-matai Partai Demokrat dari Hotel Watergate yang berada di dekatnya. Sialnya nih, pada tahun 1974, rekaman percakapan pun menunjukkan fakta yang sebenarnya terkait skandal Watergate yang hanyalah konspirasi semata. Rekaman itu akhirnya membuktikan bahwa Presiden Nixon tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Skandal yang menggemparkan terkait dua partai inilah yang membuat Presiden Nixon mundur dari kursi kepresidenannya. CIA menyelundupkan kokain. CIA itu adalah salah satu badan intelijen pemerintah federal Amerika Serikat yang berada di bawah Director of National Intelligence. Lembaga ini bertugas mengumpulkan informasi seputar pemerintahan asing, perusahaan, dan individu, menganalisis informasi tersebut beserta hasil intelijen dari Badan Intelijen Amerika Serikat. Nah, CIA pernah dibikin malu nih. Saat itu pada Agustus 1966, Gary Webb, jurnalis pemenang hadiah Pulitzer, mempublikasikan serial investigasinya, Dark Aliens. Karena Dark Aliens ini, publik negeri Paman Sam jadi heboh dan geger. Bagaimana tidak, laporan Gary Webb itu menyebut kalau CIA terlibat dalam penjualan obat-obatan terlarang. Tidak hanya itu, CIA juga dikabarkan menyelundupkan kokain kepada para pemberontak kontra di Nicaragua. Ini semua dilakukan CIA untuk mendapatkan keuntungan, tapi disembunyikan dengan menyebut sebagai teori konspirasi.
Akhirnya, Inspektur Jenderal CIA Frederick Hitz mengakui bahwa pihaknya terlibat dalam perdagangan kokain tersebut. Namun katanya saat itu pengakuan CIA ini tertutupi oleh skandal Bill Clinton Monica Lewinsky pada tahun 1998. Penelitian sifilis Tuskegee. Tahukah kalian kalau Presiden Amerika Serikat yang terkenal gaek, Bill Clinton, pernah meminta maaf karena penyakit sifilis? Maksudnya bukan karena sang presiden menderita penyakit itu atau menularkannya. Permintaan maaf pemerintah negeri Paman Sam yang terjadi pada tahun 1997 itu terkait korban penelitian sifilis Tuskegee, Amerika Serikat. Yap, ini karena selama penelitian yang dimulai sejak tahun 1932, kehidupan 600 orang Afrika Amerika dan keluarganya hancur. Begitulah, saat riset terkait penyakit sifilis ini dilakukan, Ketua Jaksa Kesehatan Publik Amerika atau PHS ingin melihat bagaimana efek sifilis terhadap orang-orang Afrika Amerika. Nah, saat orang-orang Afrika Amerika dites dan positif mengidap sifilis, pihak PHS menahan informasi tersebut dari mereka dan menolak memberikan pelayanan medis untuk pasien. Gila kan? Karena tindakan PHS ini, akibatnya ratusan orang Afrika Amerika tewas akibat sifilis. Yang lebih jahat nih, ada 250 orang dari mereka yang ikut dalam wajib militer Perang Dunia II. Tapi sebenarnya dengan permintaan maaf Clinton, akhirnya kejadian yang disebut konspirasi itu terbukti benar. Tapi kabarnya publik tetap percaya kalau itu cuma konspirasi. Operasi Paperclip. Operasi Paperclip ini merupakan tindakan Amerika Serikat terhadap Nazi di Jerman pada tahun 1945. Yap, bertujuan untuk merekrut ilmuwan-ilmuwan Nazi Jerman untuk bekerja di Amerika Serikat. Tapi ada satu syarat dari operasi itu, yaitu seperti yang dideklarasikan oleh Truman. Orang-orang yang sebelumnya sudah menjadi anggota Nazi tidak dibolehkan untuk memasuki Amerika Serikat. Tapi karena ngebetnya Paman Sam terhadap para ilmuwan Nazi, mereka menjilat ludah mereka sendiri. Paman Sam menghapuskan riwayat hidup para ilmuwan Nazi itu. Keterlibatan mereka dalam Nazi dihapus dari catatan kerja mereka dan tanpa diketahui oleh orang lain. Anggota partai Nazi pun dibawa ke Amerika Serikat. Operasi Fast and Furious. Kalian tahu ternyata ada juga nih konspirasi yang terbukti benar yang melibatkan Obama. Saat itu tahun 2011, kabarnya pemerintahan Obama menyelundupkan senjata ke para kartel narkoba Meksiko. Katanya tujuannya adalah untuk melacak senjata-senjata itu kembali ke tangan kriminal dan gembong narkoba Meksiko yang menetap di Amerika Serikat. Nah, ini dialah yang dikenal dengan nama Operasi Fast and Furious. Celakanya tidak lama kemudian CBS News melaporkan temuan dokumentasi yang membuktikan bahwa agen-agen Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak atau ATF sedang mengatur skenario bagaimana agar senjata-senjata tersebut dapat diserahkan kepada para gembong narkoba Meksiko di Amerika Serikat. Yap, mereka menyusun konspirasi. Katanya pemerintah Amerika Serikat melakukan operasi tersebut untuk mempermudah pemerintahan untuk meloloskan undang-undang kepemilikan senjata api yang lebih ketat di Amerika Serikat. Untuk itu, mereka sengaja menyalurkan senjata untuk kasus-kasus atau kejahatan demi lolosnya undang-undangnya ini. Wow. Pembunuhan Martin Luther King Jr. Kalian tahu kan aktivis sosial yang bernama Dr. Martin Luther King Jr.? Pejuang HAM ini diakhiri hidupnya di sebuah balkon hotel di Memphis, Tennessee, 4 April 1968. Martin yang mendorong terwujudnya kesetaraan antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat ini, kepergiannya ternyata diselimuti teori konspirasi. Kalau publik percaya bahwa ia diakhiri hidupnya oleh James Earl Ray, tapi ternyata pemerintah Amerika Serikat memainkan peran penting dalam kasus tersebut. Karena itulah pada 8 Desember 1999, keluarga Dr. Martin mengajukan tuntutan kepada pemerintah Amerika Serikat dengan klaim bahwa pembunuhan King adalah hasil dari pembunuhan terencana oleh pemerintah. 12 juri dalam persidangan menyetujui bahwa kematian King adalah hasil persekongkolan pemerintah Amerika Serikat dan mafia
dan Ray sebenarnya adalah seorang pembunuh bayaran. Wow. Itulah tadi 9 konspirasi Amerika Serikat yang akhirnya terbukti kebenarannya. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian tahu konspirasi yang terungkap lainnya? Tulislah di kolom komentar.